Koleksi tanaman hias tergolong populer di tahun 2020. Di masa pandemi, virus corona seperti sekarang ini memang tidak dipungkiri telah merubah tatanan kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya semakin menegakkan kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat, tapi juga membuat masyarakat memiliki hobi baru, salah satunya bercocok tanam. Hal ini pun juga dirasakan oleh artis cantik tanah air seperti Yuni Shara dan beberapa artis lain. Tak tanggung-tanggung, koleksi tanaman hiasnya bisa mencapai harga ratusan juta rupiah. Harga yang terbilang fantastis ya. Penyanyi Yuni Shara diketahui menjadi salah satu selebritis tanah air yang hobi mengkoleksi tanaman hias. Setiap sudut rumah mewahnya dihiasi dengan tanaman cantik. Tanaman hias yang dimiliki ibu dua anak ini salah satunya adalah Monstera. Monstera sendiri adalah tanaman tropis yang terkenal dengan lubang seperti keju pada daun yang dimiliki secara alami. Tidak hanya indah sebagai tanaman saja, Monstera juga memiliki manfaat. Tidak hanya indah sebagai tanaman saja, Monstera juga memiliki manfaat, yaitu dapat memperbaiki kualitas udara yang ada di dalam ruangan. Monstera yang dimiliki penyanyi mungil ini, jenis Monstera adansoni variegata. Di pasaran harga tanaman primadona ini mencapai puluhan juta rupiah. Belakangan ini diketahui harga Monstera mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Bahkan harga jualnya bisa mencapai hingga 250 juta rupiah. Meski termasuk baru dalam dunia tanaman hias, ternyata Titi Kamal sudah punya banyak sekali koleksi tanaman hias loh. Titi Kamal mengaku tak bisa menahan diri untuk membeli tanaman hias karena selalu menarik perhatiannya. Tak tanggung-tanggung, salah satu tanaman yang dimilikinya lebih dari harga sebuah motor. Bahkan, ada juga tanaman sultan lainnya yang harga per satu daunnya 1 juta rupiah. Selain Yuni Shara, ada beberapa artis lain seperti Ririn Ekawati yang juga gemar mengkoleksi tanaman hias. Salah satu tanaman yang dimiliki Ririn adalah Aglaonema jenis red coquin. Di situs jual beli online, tanaman ini harganya mencapai 5 juta rupiah per potnya. Kartika Putri, artis cantik yang mantap berhijab ini juga ikut keranjingan mengkoleksi tanaman hias. Untuk satu pot Philodendron Birkin, Kartika bisa merogoh kocek hingga 8 juta rupiah. Itu dia tadi pemirsa tanaman sultan yang menjadi koleksi para artis versi Biz Update. Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Adi Danu tentunya kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, kalau melihat koleksi tanaman mahal artis cantik tadi, sepertinya jiwa miskinku ini meronta-ronta ya. Tapi bila Anda yang memiliki jiwa bisnis, pastinya akan tergugah untuk mencari peluang bisnis yang dapat mendatangkan pundi-pundi. Apalagi dari sesuatu yang sedang tren. Nah, kita berbicara mengenai tas waist bag. Seperti apa informasinya kita lihat bersama-sama. Spesial untuk Anda, ini dia. Tidak dapat dipungkiri, dunia fashion memang selalu menghadirkan hal-hal baru, baik pakaian, aksesoris, hingga tas. Salah satu jenis tas yang cukup menarik perhatian adalah model waist bag yang menawarkan model simple namun tetap stylish. Meski tas waist bag ini awalnya diperuntukkan bagi kaum pria, namun tak jarang kaum hawa juga menggunakannya, baik untuk keperluan kerja maupun ke kampus. Meskipun pada dasarnya pria tidak begitu memerlukan tas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, akan tetapi dengan kehadiran tas ini tentunya memberikan manfaat tersendiri bagi pemakainya. Tingginya permintaan tas jenis ini membuat semakin banyak orang yang mulai menjadikan waist bag sebagai salah satu ladang usaha. Salah satunya dengan membuat brand lokal maupun brand besar yang memulai memproduksinya. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum tips bisnis tas waist bag untuk Anda. Target pasar. Sebelum Anda memulai usaha, maka ada baiknya untuk Anda mengetahui terlebih dahulu target pasar Anda. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi keberhasilan tas waist bag yang akan Anda jual. Maka ada baiknya melakukan riset pasar dengan mencari tahu jenis tas waist bag yang ada di pasaran dan peminatnya. Salah satunya brand tas waist bag adalah Arch, Cosmit, Torch, dan masih banyak lagi. Selanjutnya konsep penjualan. Jika dulu kebanyakan orang membuka gerai, toko atau pameran untuk memperkenalkan brandnya, maka Anda bisa menggunakan konsep online sebagai alternatif. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam mengembangkan usaha dan mengurangi modal usaha tas Anda. Selain itu, dibandingkan offline, penjual dengan sistem online dapat menjangkau lebih banyak pelanggan bahkan hingga luar kota sekalipun. Membangun kemitraan.
Jika Anda pemula, maka ada baiknya untuk membangun kemitraan. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan bisnis. Maka, pilihlah mitra bisnis yang baik dan bisa bekerja sama dalam mengembangkan usaha Anda. Jangan lupa untuk selalu memantau perkembangan tren di dunia fashion. Dan usahakan selalu melakukan pengembangan usaha dengan menciptakan model, bahan atau warna-warna tas waist bag yang berani serta berbeda dengan brand-brand lainnya. Promosi. Salah satu kunci kesuksesan bisnis adalah metode marketingnya yang baik. Salah satunya selalu lakukan promosi baik menggunakan media sosial, endorse, diskon pada event-event tertentu. Nah, itu dia tips bisnis tas waist bag versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi Anda ya. Seiring perkembangan zaman seperti karya seni atau teknologi, dunia kuliner pun seringkali mendapatkan sentuhan inovatif. Makanan yang tadinya masuk dalam kategori tradisional, bertransformasi menjadi makanan modern dengan tampilan dan cita rasa yang lebih bervariatif. Nah, kali ini kita akan membahas jajanan asal khas negeri Tiongkok yang telah berasimilasi menjadi jajanan khas Nusantara, yakni bakpao. Bakpao merupakan jenis makanan dalam kategori roti kukus. Bakpao yang terbuat dari tepung terigu, diberi ragi agar mengembang dengan ragam isian di tengahnya. Cara masak adonan bakpao ini yaitu dengan cara diuap atau dikukus dalam sebuah panci besar yang berisi air didih. Namun bagaimana dengan bakpao goreng? Ya, sebuah ide bisnis kreatif yang baru-baru ini muncul dan mampu mendongkrak kepopuleran bakpao pada umumnya serta memberi nilai lebih dalam hal penjualan. Seperti apakah peluang bisnis dari bakpao goreng ini? Benarkah omsetnya mencapai puluhan juta rupiah? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini. Sebelum masuk ke dalam peluang bisnis bakpao, mari kita ulas sedikit mengenai sejarah bakpao dari masa ke masa ya pemirsa. Bakpao merupakan makanan yang dijadikan sebagai hidangan pembuka dari negeri asalnya. Kata bakpao sendiri merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Hokkien, terdiri dari dua suku kata. Kata pao yang berarti bungkusan dan kata bak yang berarti daging. Maka secara harfiah bakpao merupakan bungkusan yang berisi daging. Dalam perjalanannya, isian bakpao tak melulu daging, namun juga cita rasa manis dan gurih. Isian bakpao yang seringkali kita jumpai seperti kacang hijau, telur asin maupun coklat. Usaha bakpao biasanya dilakukan dalam bentuk waralaba dan dijual dalam bentuk but kecil ataupun dijual berkeliling menggunakan gerobak dengan alat pengukus untuk menghangatkan. Nah, bagaimana dengan usaha bakpao goreng yang kini sedang tren di pasaran? Ide penjual bakpao goreng merupakan alternatif yang kian digemari karena sebagian besar masyarakat tanah air menyukai jenis jajanan dengan cara digoreng. Jenis bakpao goreng yang cocok umumnya memiliki cita rasa asin dan gurih, seperti isian daging ayam dan juga daging sapi. Untuk membuatnya, bakpao terdiri dari 3 bahan utama. Bahan biang untuk mengembangkan seperti tepung terigu protein rendah, gula tepung, dan ragi instan. Kedua, bahan adonan seperti gula tepung, garam, baking powder, mentega putih, dan juga air. Dan bahan terakhir yakni isian bakpao seperti tepung gula dengan ragam isian. Karena dengan cara digoreng, tekstur dan tampilan jajanan bundar ini pun menjadi berbeda. Bila bakpao tradisional yang biasa memiliki tekstur lembut dan empuk dengan warna putih, sedangkan bakpao goreng memiliki tekstur crispy dengan warna kecoklatan, namun tetap lembut di dalamnya. Bagaimana dengan omset bisnis bakpao goreng ini? Modal untuk memulai usaha bakpao goreng tidaklah mahal, karena dibutuhkan 1,5 juta rupiah untuk investasi awal. Modal itu terdiri dari membeli bahan dan perlengkapan sebesar 1 juta rupiah dan biaya 300–500 ribu per hari untuk biaya operasional. Karena dikukus kemudian digoreng, harga jual bakpao goreng pun lebih tinggi dari harga bakpao biasa. Bila harga bakpao tradisional dijual berkisar Rp3.000–5.000 rupiah, bakpao goreng dijual dengan harga Rp6.000–8.000 rupiah per buah. Sebagai asumsi, Anda mampu menjual bakpao goreng ini sebanyak 40–100 buah per hari, maka omsetnya adalah Rp400–800 ribu rupiah per hari. Bila dikalikan 1 bulan, maka angka penjualannya mampu menyentuh 24 juta rupiah. Fantastis bukan? Patut dicoba ya pemirsa. Luar lembut di dalam ya, bakpao goreng tadi bisa jadi ide bagi Anda yang mau memulai bisnis kuliner ataupun bagi Anda yang sudah lama menggeluti bisnis bakery, ini bisa dijadikan sebagai inovasi yang baru. Baik, lanjut ke informasi bisnis lainnya, lumut. Nah, ternyata bisa menjadikan Anda jutawan. Nah, jadi buat Anda yang mungkin saat ini masih bingung mau bisnis apa, cobalah untuk melihat secara detail
hal-hal yang ada di sekeliling Anda. Barangkali ini ada hal yang bisa menghasilkan uang loh, karena seperti yang satu ini dari sekedar lumut yang biasanya ini kita tahu dijadikan sebagai pakan ikan, ternyata bisa menjadi ladang cuan dan menghasilkan omset hingga jutaan rupiah. Penasaran seperti apa? Ini dia tayangannya untuk Anda. Mungkin kalian sering mendengar petani kopi, petani kentang, atau petani tebu. Namun bagaimana dengan petani lumut air? Ya, lumut air atau algae kebanyakan orang menganggapnya sebagai tanaman air yang tidak berguna atau belum termanfaatkan. Namun di wilayah Aceh Tengah, lumut air ternyata dapat dijadikan komoditas bisnis dan mampu meraup ratusan ribu rupiah dalam sehari. Untuk apakah tanaman air yang sering kita jumpai ini dan bagaimanakah cara budidaya lumut air hingga mampu bernilai rupiah? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini. Lumut merupakan jenis tanaman yang seringkali kita jumpai pada tempat-tempat lembab dan basah. Biasanya lumut tumbuh di dinding kolam ikan, dataran tanah yang seringkali terkena air, area hutan maupun pinggir danau. Meski demikian, nyatanya lumut air memiliki banyak manfaat, seperti menjadi umpan ikan oleh para pemancing. Lumut yang banyak dikonsumsi ikan seperti lumut permukaan, lumut batu hingga tanaman pakuan kecil. Lumut yang mudah dibudidaya dan menjadi umpan pancing adalah lumut air atau nama lainnya Bryophyta. Seperti halnya yang dilakukan oleh petani di desa Payanahu, Bebesen, Aceh Tengah, mereka membudidayakan lumut air yang banyak dibeli oleh para pemancing. Menurut Mdin, salah satu petani lumut air, tanaman algae ini merupakan makanan favorit untuk sejenis ikan nila, mujair, ataupun ikan peres. Para pemancing menggunakan umpan lumut air ini untuk memancing di danau air tawar dan sepanjang aliran sungai Pesangan. Untuk membudidayakan lumut air ini pun cukup mudah, bahkan tak perlu modal untuk menjalankannya. Mdin hanya memiliki sebuah kolam ukuran sedang dengan keadaan air yang jernih. Dalam hal perawatan, lumut air tidak memerlukan pupuk ataupun pestisida, hanya paparan sinar matahari dan juga menjaga kelembaban. Selain itu, ganggang atau tanaman airnya juga harus dibersihkan agar lumut dapat tumbuh berkembang dengan cepat. Dan bagaimana dengan harga jualnya? Menurut penuturan Mdin, harga lumut yang ia jual cukup murah, yakni seharga Rp10.000 per kilogram. Namun karena peminatnya banyak, setiap hari 10-20 orang datang ke gubuknya untuk membeli makanan ikan ini. Mereka berasal dari daerah sekitar dan juga orang-orang dari luar kota. Menurut pemancing, petani lumut air ini masihlah jarang dan dengan adanya petani lumut air, mereka dengan cepat dan mudah mendapatkan umpan ikan mereka. Dalam sehari, Mdin mampu menjual 20 kg lumut air atau sekitar 5-6 juta rupiah per bulan. Bagaimana usaha lumut air ini pemirsa? Menarik bukan? Nama Ayu Ting Ting pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Wanita cantik yang terlahir dengan nama lengkap Ayu Rosmalina ini nampaknya memiliki karir yang makin gemilang terutama di industri pertelevisian Indonesia. Tidak hanya sekedar sukses jagat dunia hiburan, ibunda dari Bilqis Kumairah Razak ini juga dikenal sebagai salah satu artis yang juga memiliki hobi berbisnis di berbagai bidang mulai dari kuliner hingga properti. Dan berikut gurita bisnis Ayu Ting Ting yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Di mana outletnya? Nah, pasti pada penasaran kan di mana outlet pertama kuenya Ayu. Pokoknya tungguin terus ya kuenya Ayu, makan yuk. Bisnis kue kekinian tahun 2017 lalu nampaknya menjadi ajang unjuk gigi para artis papan atas untuk memulai memperlihatkan kemampuan berbisnisnya terutama bidang kuliner, yaitu kue kekinian. Tak ketinggalan, Ayu Ting Ting juga membuka bisnis kue kekinian yang ia beri nama Kuenya Ayu. Kuenya Ayu telah ada di beberapa kota besar seperti Depok, Bandung, Medan, dan Semarang. Harga yang ditawarkan juga tergolong murah, yaitu berkisar antara Rp50.000. Namun sayang, bisnis kue ini tidak berjalan dengan mulus dan harus tutup. Keripik pedas.
Tidak kapok untuk berbisnis di bidang kuliner, Ayu Ting Ting kembali membuka peruntungan dengan membuat cemilan pedas. Hal ini bukan tanpa alasan, ia sangat tahu selera orang Indonesia yang tidak terlepas dari makanan pedas. Keripik Ayu Ting Ting memiliki berbagai varian mulai dari makaroni pedas, keripik, dan masih banyak olahan cemilan lainnya. Masih di dunia kuliner, Ayu Ting Ting juga membuka bisnis minuman kekinian yang diberi nama Ting Time dengan menawarkan berbagai rasa, mulai dari minuman coklat, strawberry, hingga keju. Bisnis karaoke. Ayu Ting Ting ternyata juga memiliki bisnis karaoke dengan fasilitas premium, namun memiliki harga yang aman di kantong yang diberi nama Ayu Ting Ting Karaoke Keluarga yang memiliki cabang di berbagai daerah. Hai semuanya, hari ini tuh seneng banget karena hari ini adalah pertama kalinya pemotretan buat brand barunya aku, ATT. Clothing line. Ayu Ting Ting memang terkenal memiliki gaya fashion yang cukup enak dipandang mata, maka tak heran jika banyak penggemarnya yang ingin memiliki baju sama dengan Ayu. Hal ini tidak disia-siakan pelantun alamat palsu dengan membuka bisnis fashion yang diberi nama A2T. Bisnis properti. Sebagai salah satu artis papan atas Indonesia, Ayu tahu betul bahwa bisnis properti menjadi salah satu usaha yang tidak ada matinya. Hal ini memanfaatkan Ayu dengan membeli villa di kawasan Puncak, Jawa Barat yang ia beri nama Villa Bilqis. Tidak sampai di situ, kabarnya Ayu Ting Ting juga memiliki investasi lain di bidang properti, yaitu kontrakan dan kos-kosan yang mencapai 100 pintu. Kembali lagi tentunya di Bisa Update, Anda pasti tahu jajanan murah meriah yang bernama tahu gejrot. Ini favorit saya ya. Makanan khas dari Cirebon ini merupakan salah satu yang banyak sekali peminatnya. Nah, Bisa Update punya tips gimana cara memulai bisnis tahu gejrot. Menarik sekali. Tapi informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Ridanu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dengan rajin mencuci tangan apalagi mau makan tahu gejrot ya, menggunakan masker dan tentu saja hindari keramaian. Dan tetap saksikan Bisa Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Bosan dengan mengkonsumsi makanan yang berasal dari tahu? Tahu juga dikreasikan menjadi makanan yang tidak kalah nikmatnya dengan bentuk makanan olahan dari tahu. Tahu bisa kita buat menjadi makanan yang nikmat seperti tahu gejrot. Lalu, apa tahu gejrot itu? Tahu gejrot merupakan salah satu makanan yang sebenarnya berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat. Kenapa disebut gejrot? Disebut gejrot karena nama gejrot sendiri sebenarnya dalam bahasa Sunda yang diartikan ketika air menciprat karena sebuah tekanan. Bagi Anda yang mungkin penasaran dengan nikmatnya tahu gejrot, Anda tidak perlu jauh-jauh lagi sampai ke Cirebon. Anda bisa membuatnya di rumah dan dijadikan sebagai lahan usaha. Berikut Bisa Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Peluang bisnis tahu gejrot terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis tahu gejrot menjadi suatu pilihan bisnis kuliner dari bahan tahu yang menjanjikan hingga banyak orang tertarik menekuni bisnis tersebut. Peluang usaha kuliner dari bahan tahu yakni tahu gejrot masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Dalam menjalankan bisnis tahu gejrot memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat tahu gejrot yang nikmat membutuhkan bahan baku yakni tahu, kecap manis, gula merah, asam jawa, bawang putih, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, garam, cabai rawit hijau, dan lainnya. Untuk mencari bahan baku tahu gejrot bisa dijumpai di toko, pasar, ataupun supermarket terdekat. Dalam berjualan tahu gejrot, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Bisnis tahu gejrot dapat membuka gerai stand, juga kios di pusat perbelanjaan tengah kota, dekat sekolah, pasar, pinggir jalan raya, taman kota, sekitar kampus, dan lainnya. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis tahu gejrot dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis tahu gejrot yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Cara promosi yang dapat Anda gunakan untuk menjalankan bisnis tahu gejrot dengan memanfaatkan media sosial Anda, seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Anda juga dapat pula menjalankan strategi pemasaran tahu gejrot lewat menyebarkan berbagai brosur. Untuk menentukan harga tahu gejrot yang akan dijual, jangan terlalu murah ataupun terlalu mahal.
Anda bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau untuk menarik para konsumen. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik menggeluti bisnis tahu gejrot? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Memiliki rumah impian dengan dekorasi yang unik serta tidak pasaran merupakan impian sebagian orang. Hal inilah yang mendasari makin banyak tren baru dalam dekorasi rumah, mulai dari gaya vintage, Eropa, Japandi, hingga Skandinavia. Tak heran semakin banyak juga model furniture yang ditawarkan di pasaran dan salah satunya furniture dari drum bekas. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata drum bekas memiliki nilai bisnis yang cukup tinggi dan banyak dimanfaatkan oleh berbagai kebutuhan, terutama untuk rumah tangga. Peminat dari furniture ini juga tidak hanya datang dari dalam negeri saja, melainkan hingga mancanegara, terutama pasar Eropa seperti Inggris dan Prancis karena sangat disukai. Tak heran omset yang didapat juga tidak main-main karena mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan untuk Anda yang ingin mencoba peruntungan dalam membuat furniture drum bekas, berikut tipsnya versi Biz Update. Sebetulnya kalau ide awal kita itu hanya untuk memanfaatkan sisa limbah drum yang tadinya tidak terpakai dan banyak terbengkalai di beberapa tempat, kita manfaatkan untuk kita gunakan menjadi, kalau kita katakan, kursi custom lah. Pertama, Anda harus tahu benda apa yang ingin Anda buat dan mulailah membuat desain atau pola furniture yang ingin dibuat. Selanjutnya, siapkan drum yang dapat dibeli di toko jual beli drum bekas atau dari pabrik oli dan minyak kisaran harga antara Rp50.000 hingga Rp150.000. Disarankan untuk menggunakan drum bekas after bahan bakar pesawat atau oli karena memiliki kualitas yang lebih baik dan tebal. Jangan lupa untuk langsung membersihkan bagian dalam dan luar drum dari sisa bahan bakar menggunakan cairan pembersih. Setelah bersih, biarkan hingga drum mengering, kemudian potong drum menjadi beberapa bagian sesuai bentuk furniture yang ingin dibuat seperti kursi, lemari, meja, atau furniture lain yang diinginkan. Pada proses pemotongan perlu kehati-hatian yang sangat ekstra karena menggunakan perkakas elektrik. Disinilah pentingnya memperkerjakan orang berpengalaman karena resiko yang ditanggung juga sangat tinggi. Jika proses pemotongan selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengecatan yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Setelah dicat, jemurlah drum di bawah sinar matahari sekitar 2 hingga 3 hari. Proses pengecatan juga tidak kalah penting karena jika salah-salah, warna akan menjadi kusam dan kualitas furniture menjadi sangat jelek dan akan berpengaruh pada harga serta kepuasan pelanggan. Harga furniture drum bekas ini juga beragam. Untuk satu buah kursi berkisar antara 300 hingga 3 juta rupiah dan furniture lain sekitar 1.500.000 hingga 1.700.000 rupiah per unit. Semua tergantung bentuk, tingkat kesulitan serta bahan baku tambahan yang disesuaikan dengan pesanan. Dalam membuat furniture drum bekas bisa dikatakan gampang-gampang susah karena ketelitian adalah kunci utama hal ini. Karena dalam prosesnya menggunakan kreativitas untuk membuat pola serta alat-alat yang cukup berbahaya seperti pemotong elektrik.